Perkenalkan, nama saya Dia Kusariati. Biasa sehari-hari dipanggil sama teman-teman saya Dia. Saya ini pensiunan dari Perumda Paljaya. Saya sudah berkarir di situ 20 tahun. Nah, sekarang saya sudah pensiun. Perjalanan karir saya itu di Perumda Paljaya biasa-biasa saja. Cuman terakhir jabatan saya di situ sebagai di bagian unit khusus. Bagian saya adalah membuat perjanjian kerjasama antara perusahaan daerah pengelolaan air limbah atau sekarang dipanggilnya itu Perumda Paljaya dengan para pelanggan-pelanggan PD Paljaya atau vendor-vendor. Sebelum saya kenal ISQ dalam menghadapi pensiun itu masih bingung ya, arah tujuan saya kemana gitu. Nah, setelah saya mengenal ISQ, saya banyak menjumpai motivator-motivator di dalam pelatihan ISQ tersebut. Antara lain ada juragan ayam apa, itu saya lupa namanya. Nah, dari situ saya akhirnya berpikir bagaimana ya nanti saya setelah pensiun, akhirnya saya berpikir saya ingin bikin usaha yang kira-kira teman-teman itu pada suka gitu dan bisa ngumpul, nyaman, ngobrol, dan memberikan masukan-masukan yang positif, gitu aja sih Mbak. Persiapan saya itu sebelum pensiun sebetulnya sudah ada, sebelum bertemu ISQ pun sudah ada. Saya itu untuk bercita-cita bersama suami saya dan anak saya ingin membuka usaha, yaitu kayak contoh mengumpulkan teman-teman. Akhirnya saya pengen membuka itu ceritanya penginapan, tapi ya alhamdulillah ya, itu perjalanan untuk mendapatkan penginapan itu juga nggak mudah, nggak gampang. Saya mencari atau menjajaki peluang usaha itu 2 tahun sebelumnya. Dengan cara yaitu saya mencari lokasi kira-kira yang mana gitu ya, yang untuk dibuat untuk penginapan saya. Akhirnya setelah saya jalan ke sana ke sini, saya menemukan lokasi itu di daerah Rejosari, Yogyakarta. Nah, di situ akhirnya saya setelah melihat lokasi, ada kali dan lain-lain, ya sudah saya buatlah homestay Banyu Asri. Tantangannya itu banyak banget ya. Pertama itu sebelum saya membuka homestay Banyu Asri itu dari tetangga sekitar. Tetangga sekitar itu dia bertanya, ini ingin buat apa ya? Nah, setelah saya menjelaskan dan saya minta izin kepada pinisepuh antara lain Pak Duku, Pak RT, RW, dan masyarakat setempat, saya akhirnya diizinkan untuk membuka usaha tersebut karena saya juga berbicara, saya ingin nantinya itu tempat tinggal saya atau homestay saya itu ingin berkembang dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Akhirnya mereka setuju. Jadi sampai saat ini homestay saya itu alhamdulillah sudah menerima pelanggan-pelanggan dari beberapa daerah. Banyu Asri itu artinya banyu itu air. Kalau orang Jawa Bali kan banyu. Terus Asri itu lingkungan yang sangat menyejukkan, nyaman dan damai. Nah, Rejosari itu adalah lokasi di mana Banyu Asri berada. Jadi maksud saya Banyu Asri, homestay Banyu Asri penginapan yang membuat si pengunjung itu nyaman, tentram dan damai. Homestay Banyu Asri ini ceritanya ini bentuknya bukan kamar tapi rumah, hanya 2 rumah. Satu rumah itu kapasitas untuk 6 orang. Jadi di lantai bawah itu saya sediakan ada tempat tidur. Saya lupa 180 kali 200. Nah, di situ saya tambah lagi kasur-kasur ala-ala Jepang gitu. Jadi misalnya suatu keluarga mempunyai anak atau membawa saudara-saudaranya, bisa itu di kasur-kasur lipat itu. Jadi di atas pun ada kamar. Ya ibaratnya kayak apa ya, bentuknya itu segitiga, itu juga nyaman, bisa dibuka, bisa melihat pemandangan sekitarnya, itu ada sawah, bisa melihat ada pohon kelapa. Jadi supaya asri, bisa juga untuk spot-spot foto yang menarik. Di belakang itu juga saya buat ya untuk foto-foto gitulah Mbak. Agar ke depan itu homestay Banyu Asri itu bisa berkembang, yaitu caranya saya membuat promosi-promosi melalui IG, namanya itu Banyudol Asri, dan melalui TikTok juga namanya Banyu Asri. Nah, harapan ke depan tuh saya ingin lebih merambah gitu ya, maksudnya pelanggannya bukan hanya dari Indonesia, kalau bisa itu dari luar negeri.
Itu tadi ya yang saya ingat sekali, bagaimana kiat-kiat membedakan bagian investasi barangkali ya, untuk pengelompokan uang. Bagaimana cara kita nih pensiun ini, uang itu bisa dikelompokkan, ini uang hasil pensiun, ini uang untuk usaha. Itu yang pertama itu. Yang kedua itu saya itu di dalam training MPP juga sama coachnya itu ada yang membuat saya benar-benar optimis ingin mendapatkan banyu asri. Ya contohnya itu tadi, kita disuruh kayak merenung kayak gitu. Alhamdulillah apa yang saya renungkan menurut coach itu katanya oke, akan berhasil. Nah di situ sudah ada kebanggaan saya sendiri gitu, ini bakalan ya insya Allah bakalan berhasil dan berkembang sebagaimana yang saya harapkan, saya cita-citakan bersama suami dan anak saya. Itu aja. Kalau bisa SBMPP itu ditambah lagi waktunya, waktu kita untuk berdiskusi, untuk belajar lagi cara memilih usaha-usaha apa yang bagus. Dan para pensiun jangan bersedih hati, pensiun itu bukan mematikan kita, tetapi pensiun itu akan memberikan semangat kita untuk lebih maju dan untuk lebih semangat lagi. Jadi raihlah cita-cita apa yang sudah dicita-citakan sejak awal. Dan jangan takut dengan modal, modal itu pasti akan dapat kalau kita akan berusaha dengan sendirinya. Itu aja sih. Saya berterima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk berkarya di Perumda Paljaya selama 20 tahun. Dan dari sana saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga, bagaimana saya bergaul dengan para pelanggan, bagaimana saya bergaul dengan teman-teman, semuanya ide-ide mereka itu saya ambil. Dan alhamdulillah dari Perumda Paljaya itu saya diberi kesempatan untuk mengikuti training MPP ini. Para pensiun kita agar sehat, bahagia, sejahtera.